Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dalam kajian tauhid yang pada malam ini kita masih kembali akan menyempurnakan penjelasan daripada ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 36. An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa laqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, seorang rasul. Ani'budullaha, yang semuanya memerintahkan dengan perintah yang seragam, yaitu ani'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut, dan jauhilah perkara-perkara taghut. Ada beberapa kata yang perlu untuk kita jelaskan dalam ayat ini. Kata-kata ba'atha, yang mana kata ba'atha itu juga dipakai untuk hari kebangkitan, hari kiamat. Yaumul ba'thi itu artinya hari kebangkitan. Allah menggunakan kata-kata ba'atha di sini karena memang sebelum lahirnya para nabi dan para rasul itu, mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat mereka akan lahir dan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penyeru di tengah-tengah setiap umat pada setiap zamannya. Maka Allah mengatakan walaqad ba'atsna, dan ini menggunakan kata penguat, dan sungguh kami telah mengutus. Artinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak mungkin suatu umat itu mendapatkan pembebanan terkecuali terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk mengajarkan apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan pembebanan kepada umat itu tanpa ada pengajaran sebelumnya, itu artinya Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hambanya. Dan karenanya sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, ia terlebih dahulu
mengutus seorang rasul pada setiap umat. Dan karenanya jamaah sekalian, karena kita adalah pengikut rasul, terutama rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga memiliki kewajiban seperti kewajiban para nabi dan para rasul, yaitu yang melanjutkan estafeta dakwah dan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas." Kalian adalah umat yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Maksudnya setiap kita ini memiliki kewajiban saling mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengatakan berdakwah, apakah kita mengatakan beramar ma'ruf nahi munkar dan lain-lain sebagainya. Intinya kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan Al-Qur'an dan menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata yang kedua yang kita jelaskan dalam ayat ini, walaqad ba'atna fi kulli ummatin. Kata-kata umat, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa yang dimaksud dengan umat jamaah sekalian? Umat dalam ayat ini maksudnya adalah sekelompok manusia yang hidup pada satu zaman, at-taifah minan nas, sekelompok manusia yang hidup pada satu zaman yang pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengirim nabi dan rasul pada zaman itu. Yang mengirim nabi dan rasul pada zaman itu. Iya. Kemudian umat memiliki 4 makna di dalam Al-Quran. Yang pertama itu yang kita sudah sebutkan tadi, surah An-Nahl, maknanya adalah segolongan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim pada setiap kelompok manusia pada zaman-zaman tertentu seorang rasul. Jadi tidak pernah ada kekosongan, ya, tidak pernah ada kekosongan pada setiap zaman itu. Umpamanya ada umat, kemudian rasulnya belum datang, nah itu tidak mungkin. Terkecuali ada sedikit, ya, terkecuali ada sedikit. Ada juga sedikit namanya masa transisi dari satu nabi ke nabi yang lain, dari satu nabi ke nabi yang lain. Umpamanya saja kita angkat sebagai contoh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lahir, tapi belum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau masih berumur anak-anak. Ditemukanlah seorang pendeta yang bernama Bahirah. Pendeta yang bernama Bahirah. Yang tentu pendeta ini masih mengikut kepada syariat dan agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi pada waktu itu, ya, kalau kita menggunakan istilah Nabi Isa sudah meninggal, ya, tapi pada hakikatnya Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Ya, Nabi Isa tidak wafat.
Ketika Nabi Isa sudah tidak lagi menyebarkan aturannya dan syariatnya, masih ada segelintir di antara umat manusia yang hidup, ya, yang sudah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum diangkat menjadi nabi. Maka pada saat itulah ketika Bahira ini mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang menginformasikan bahwa inilah yang disebutkan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil, bahwa akan datang seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sang paman Abu Talib dibawa ikut-ikut belajar bisnis-bisnis, ya. Jadi Nabi itu dari awal belajar bisnis-bisnis itu langsung antar negara, ya. Dibawa ke Syam, dibawa ke Yaman, ya. Nah, suatu ketika sang paman itu akan membawa, ya, ke negeri Yaman. Ditemukanlah Bahira itu. Bahira itulah yang mengatakan, tolong dijaga ini anak, ya, jangan dibawa kemana-mana, tolong dilindungi, dijaga baik-baik, sebab kalau orang-orang Yahudi, ya, menemukan orang ini akan dibunuh. Ini akan dibunuh. Jadi itu sudah ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil, ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir. Nah, yang kita garis bawahi di sini jamaah sekalian adalah perkataan daripada Bahira ini, sang pendeta ini, yang pada waktu itu sudah tidak ada Nabi Isa, tapi sudah lahir Nabi Muhammad, tapi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka pendeta itu mengatakan, andaikan anak ini sampai dewasa dan diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan mengikuti syariatnya. Niscaya aku akan mengikuti syariatnya. Itu menunjukkan bahwasanya siapa saja nabi yang datang setelah nabi sebelumnya, otomatis yang berlaku aturan dan syariatnya adalah nabi yang terakhir itu. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi penutup dan Nabi terakhir, maka siapapun yang hidup pada zaman beliau, mau dia masih ada sisa-sisa Yahudi, mau masih ada sisa-sisa Nasrani, dan agama apa saja, maka secara mutlak dia harus ikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja sedikit kekosongan waktu, kekosongan Nabi dan Rasul, masa yang sangat singkat, tapi prinsipnya bahwa setiap umat Allah mengutus seorang Rasul kepada umat tersebut. Yang kedua jamaah sekalian, umat itu bisa bermakna pemimpin. Umat bisa bermakna pemimpin. Contohnya di dalam surah An-Nahl ayat 120, surat An-Nahl ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan lillah. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Jadi sesungguhnya Ibrahim itu, Nabi Ibrahim maksudnya, ummatan adalah seorang umat. Ya, Allah menyebutkan Ibrahim itu adalah seorang umat. Iya. Kalau kita kembali kepada makna yang pertama, umat itu sekelompok manusia, bisa juga kita memahami bahwa Ibrahim walaupun dia dalam kesendiriannya, tapi kapasitasnya, bobotnya itu adalah bagaikan satu umat. Jadi dia sendiri, tapi kualitasnya seperti satu umat. Itu kalau kita kembali kepada makna yang pertama. Ya. Tapi umat di sini adalah maksudnya imam, seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin. Qanitan lillah, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi imam, pemimpin itu memang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memimpin pada satu zaman, di mana sang pemimpin ini telah diberikan sifat-sifat yang terpuji dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan dakwah mereka itu bisa berlangsung, menyebabkan dakwah mereka itu bisa dikenal oleh setiap umat yang datang pada zaman itu. Maka ada memang orang-orang yang dilahirkan, dia bukan lahir untuk dirinya sendiri. Ya, dia bukan lahir untuk dirinya sendiri. Iya, tapi dia lahir untuk kualitas umat. Iya. Maka mulai daripada orang yang terdekatnya, dia akan memperbaikinya. Mulai dari keluarganya, iya, dia akan memperbaiki keluarganya. Tetangganya, dia akan perbaiki tetangganya. Lingkungannya, dia akan perbaiki lingkungannya. Ya, negaranya, dia akan memperbaiki negaranya. Iya. Jadi Nabi Ibrahim itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang kualitas umat. Ya, dia lahir bukan untuk dirinya sendiri. Dia lahir bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Sebagaimana ada orang-orang tertentu lahir itu sudah lumayan kalau bisa untuk dirinya sendiri. Sudah bisa dia sholat, sudah bisa dia puasa, ya, beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Tapi sekaliber para nabi dan para rasul itu adalah pemimpin-pemimpin umat. Ya, itu adalah pemimpin-pemimpin umat. Artinya Allah melahirkan mereka ini memang memiliki kualitas yang bisa memperbaiki satu umat. Iya. Terlalu mubazir kalau dia lahir hanya untuk dirinya dan memperbaiki anak dan istri. Itu terlalu mubazir. Ibrahim lahir dikatakan sebagai ummah karena memang Ibrahim itu tidak berpikir untuk dirinya sendiri saja. Tidak berpikir untuk keluarganya saja, tapi berpikir secara umum, istilah orang pada hari ini universal. Pokoknya dia lahir untuk sebuah bangsa. Dia lahir untuk sebuah generasi. Dan seperti itulah yang kita lihat pemimpin-pemimpin yang terkenal. Iya, umpamanya Nabi SAW tidak lahir untuk dirinya sendiri. Nabi SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadi target untuk beliau perbaiki? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi Nabi SAW itu visi misi dakwanya itu melampaui sukunya, melampaui bangsanya. Ya. Kalau kita kan menjadi pemimpin di negara Timur Tengah saja, ya, andaikan ada pemimpin dari Arab sekarang ini yang bisa mempersatukan itu Timur Tengah, ya, mulai Saudi, ya, Suria, ya, semua, Yaman, Yordan, ya, akhirnya mempersatukan semua negara-negara Arab itu, dan mereka berhasil bersatu untuk memiliki satu persepsi, ya, tentang Israel. Tapi apa yang terjadi sama sekalian? Bangsa Arab sendiri pada hari ini terpecah-pecah, tidak memiliki kesatuan dalam pensikapan tentang, ya, Palestina dan Gaza. Maka Nabi Muhammad SAW
Dia dilahirkan memang untuk seluruh alam semesta. Kalau umat-umat terdahulu itu didatangi oleh rasul-rasul tertentu pada zaman-zaman tertentu. Nabi Musa umpamanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kaum Bani Israel. Ke kaum Bani Israel. Iya. Dan berakhir masanya. Begitu juga Nabi Nuh berakhir masanya. Iya. Nabi Ibrahim dan ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah risalah aturan yang berlaku sampai pada hari kiamat. Itulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus Muhammad terkecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka tidak ada sesuatu yang disentuh oleh ajaran Islam terkecuali sesuatu itu mendapatkan rahmat. Terkecuali sesuatu itu mendapatkan rahmat. Contoh jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dzabhtum fa ahsinudz dzabh." Kalau kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelih kalian. Dan salah satu di antara kriteria penyembelihan yang benar, yang baik adalah mengasah pisau itu dengan setajam-tajamnya. Dengan setajam-tajamnya. Maksudnya Nabi memberikan pengajaran kepada umat ini sampai dalam menyembelih seekor hewan itu harus memperbaiki caranya. Iya. Kalau perlu sekali tarik langsung tidak bergerak itu hewan, ya, yang disembelih. Iya. Karena ada orang yang menyembelih Pak, kayak gergaji. Ya, ayam saja dipotong sampai berapa kali begini. Itu pun setelah lepas ayamnya lari, berarti itu menyiksa. Itu menyiksa ayam. Walaupun hewan ini takdirnya untuk dimakan dan dikonsumsi, di mana rahmat Allah di situ, di mana rahmat diutusnya Nabi situ, dia juga punya hak untuk diminimalkan rasa sakitnya. Tidak kan Nabi, kau kan pada akhirnya akan dimakan juga, terserah disisam kau. Tidak. Nabi mengatakan dia juga punya hak untuk ya diminimalkan rasa sakitnya. Iya. Bahkan dalam medan tempur pun berhadapan dengan musuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan." Karena dulu kan orang main pedang, Pak. Main pedang dulu kalau perang. Iya. Betul-betul rewa betul itu karena berhadapan langsung, Pak. Ya. Kalau hari ini kan main kenop-kenop saja, ya. Kalau dulu berhadapan langsung. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang-orang beriman bahwa walaupun musuhmu itu halal kau bunuh, ya, dalam momentum pertempuran, dalam momentum perang, akan tetapi kalian tidak boleh sembarang membunuh lawan dan musuh. Iya. Yaitu tebaslah lehernya. Tebaslah lehernya. Jangan kau tangkap, kau cincang-cincang, kau biarkan, ya, itu tersiksa dia. Tapi cari wilayah yang sekali pukul, sekali tebas, tidak goyang lagi. Nah, makanya algojo, yang tukang kisos itu, ya, itu dia tahu persis di mana letak satu kali dikasih pedang itu, terus dia tidak bergerak. Di situ sesungguhnya walaupun kelihatannya sadis, tapi sesungguhnya di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala lewat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita berbicara tentang ummah, imam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal adalah Khulafaur Rasyidin yang 4. Iya. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah hasil tarbiyah
dan sentuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadilah khalifah yang pertama. Menjadi khalifah yang pertama. Lahir Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin yang sangat terkenal dengan keadilannya. Itu adalah sentuhan-sentuhan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jamaah sekalian, pernah dalam salah satu pertempuran itu, dalam memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tidak mau membayar zakat, ya, bukan tidak mau membayar pajak, ya, membayar zakat, ya. Waktu itu, ya, zakat bagi umat Islam. Nah, itu yang pertama memimpin rombongan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang mau yang tidak mau membayar zakat itu pertamanya adalah dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi tiba-tiba ya datang surat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Allah taala anhu, Nabi sudah wafat. Kemudian di dalam surat itu Abu Bakar mengatakan yang memimpin ya pertempuran itu adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang umurnya pada waktu itu baru sekitar 20 tahun. Usamah bin Zaid sudah dikasih amanah untuk memimpin suatu pertempuran. Umur 20 tahun, Pak. Ya. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab dia menyerahkan kepemimpinan itu kepada Usamah tanpa diketahui oleh pasukan kaum muslimin. Ya. Inilah contoh bagaimana seseorang itu diuji keikhlasannya. Seorang Umar yang sementara memimpin sebuah pertempuran, tiba-tiba dia diganti oleh istilah kita anak kecil, anak muda. Ya, anak muda. Secara psikologi itu, kalau orang tidak memperbaiki hatinya, itu dia bisa kecewa, Pak. Dia bisa kecewa. Ya. Seorang Umar yang senior diganti oleh anak muda. Iya. Tapi Umar menyerahkan kepemimpinan itu jamaah sekalian dan sengaja tidak diceritakan kepada pasukan. Padahal sudah berpindah kepada Usamah pada waktu itu dalam rangka untuk tidak menurunkan semangat daripada pasukan itu. Coba bayangkan jamaah sekalian. Yang tadinya mereka dipimpin oleh Umar. Umar kan kita kenal. Ya. Nah, itu dikhawatirkan ketika mereka tahu bahwa kepemimpinan berpindah kepada Usamah, itu bisa jatuh semangat. Aduh, kita dipimpin oleh anak kecil. Nah, kira-kira seperti itu. Dipimpin oleh anak muda. Nah, para ulama memberikan analisa dalam hal itu. Kenapa Usamah yang diberikan ya kepemimpinan untuk memimpin perang itu yang tadinya dari Umar? Ada analisa sebagian para ulama yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu bukan levelnya untuk memimpin sebuah peperangan. Bukan levelnya. Itu terlalu kecil. Umar itu cocoknya memimpin sebuah negara. Maka cukup diberikan kepada seorang anak muda yang bersama Usamah bin Zaid yang memimpin sebuah pertempuran. Artinya, kalau kita menganalisa hal ini, ternyata sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang sudah memahami manajemen itu, walaupun tidak ada teorinya seperti teori manajemen pada hari ini. Kadang-kadang seseorang itu diberikan satu amanah, oh dia cocok untuk itu. Ya. Tidak memahami bahwasanya
Yang lain tidak berikan amanah seperti itu karena dia memiliki kapasitas yang lebih daripada apa yang ada di hadapannya. Maka Umar bin Khattab, ya, cocoknya adalah menjadi seorang pemimpin dan kepala negara. Ya, karena itu tadi umat salah satu di antara mananya adalah al-imam. Nah, imam itu jamaah sekalian ada dua, ada al-imamatul kubra dan ada al-imamatus sughra. Ada pemimpin besar, ada pemimpin skala kecil. Pemimpin besar itu, ya contohnya adalah memimpin sebuah negara. Memimpin sebuah negara. Pemimpin yang skala kecil yaitu imam dalam sholat. Ya. Jadi makanya yang memimpin sholat itu kata imam karena memang dia pemimpin. Dia pemimpin. Ya, semua kita ini menjadi makmum Pak harus ikut dengan Pak Imam. Ya, dia ruku kita mesti ruku. Ya, jangan kita katakan lebih mudah itu dibandingkan dengan saya tidak mau ikut. Tidak boleh. Kalau namanya pemimpin kita sudah kita sepakati dia imam kita, ya maka sami'na wa ata'na. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya itu tidak pernah digantikan dengan dua posisi itu. Betul-betul beliau memperlihatkan kapasitasnya sebagai pemimpin negara dan beliau juga pada setiap waktu sholat itu memimpin dalam sholat jamaah. Ya, terkecuali di akhir hayat beliau, di saat beliau sudah mulai kurang sehat, barulah diserahkan kepada Abu Bakar untuk memimpin sholat. Ya, untuk memimpin sholat. Dan sekaligus itu kata para ulama isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sepeninggal saya kaulah yang menggantikan saya. Karena persoalan siapa yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada kata yang tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara dalil itu sahabat mengatakan ya karena sahabat itu berbeda pendapat siapa kira-kira ini Utsman kah Ali kah? Ya siapakah? Abu Bakar kah? Baku dorong-dorong orang pada gitu Pak. Siapa kira-kira ini? Ya, itu bedanya pada hari ini Pak. Baku sikut-sikut untuk dia maju. Kalau dulu baku kita subhanallah. Maka akhirnya para sahabat mengatakan nampaknya Abu Bakar ini yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dia disuruh memimpin sholat. Yang seumur-umur Nabi tidak pernah diganti menjadi imam. Ya, tidak pernah diganti menjadi imam. Nanti jatuh sakit baru digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Padahal ada yang paling bagus bacanya pada waktu itu, Pak. Ya. Yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala. Kata Nabi SAW, aqra'ukum Ubay, yang paling fasih bacaan Qur'annya itu kalau berkaitan dengan bacaan Qur'an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian yang kedua yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan semua orang yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan beriman itu semuanya adalah sahabat. Semuanya adalah sahabat. Itu definisi sahabat. Siapa sahabat itu? Adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Itu semua sahabat. Tapi hanya Abu Bakar yang mendapatkan gelaran itu di dalam Al-Quran. Hanya Abu Bakar yang mendapatkan gelaran itu secara langsung ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idz yaqulu li sahibihi, ketika berkata kepada sahabatnya la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi semua sahabat itu yang kita sebutkan kriteria tadi itu masuk dalam kategori sahabat semua
Tapi Abu Bakar yang mendapatkan penegasan karena Allah mengatakan sahibuhu, sahabatnya, ya, temannya. Iya. Tapi ada seorang sahabat yang lebih berbangga lagi, Pak. Satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya secara langsung di dalam Al-Quran. Iya. Jadi kalau Abu Bakar itu tidak dikatakan idh yaqulu li Abi Bakrin, tapi idh yaqulu li sahibihi. Iya. Umar sahabat yang paling dekat, tapi tidak ada namanya Umar dalam Quran, tidak ada Utsman, ya, tidak ada Ali disebutkan. Semuanya adalah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi ada seorang sahabat yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Ada yang tahu Pak siapa? Siapa namanya sahabat Nabi itu? Namanya Zaid, namanya Zaidun. Falamma qada Zaidun zawwajnaka. Maka Zaid ini termasuk sahabat yang paling berbangga. Dia katakan satu-satunya nama yang disebutkan dalam Al-Quran sahabat Nabi adalah saya. Itu Zaid radhiyallahu taala anhu. Ya, makanya dari inspirasi itu, ya, ada salah seorang anak saya kasih nama Zaid, ya, Zaid, ya, cuma bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Bahrul Midah. Baik jemaah sekalian, selanjutnya jemaah sekalian, ya, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul? Mengutus para nabi dan para rasul. Afwan. Kita lewati saja. Makna yang ketiga daripada ummah itu bisa bermakna keyakinan, bisa bermakna keyakinan, kepercayaan. Ya, saya tidak terangkan lagi. Ya. Yang ketiga, ummah bisa bermakna waktu, bisa bermakna waktu atau zaman. Ya, saya tidak bacakan ayatnya, ya, karena tidak terlalu penting. Fakullu ummatin bu'itha fiha rasul min ahdi Nuhin ila ahdi Nabi Muhammad. Ya, maka setiap umat Allah telah mengutus nabi. Sekarang kita mau tahu dari sejak kapan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dan berakhir di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Nabi siapa? Iya. Siapa Nabi yang pertama? Tentu Nabi Adam, bahkan manusia yang pertama. Tapi perhitungan awal Allah mengutus Nabi dan Rasul itu bukan dari periode Nabi Adam, tapi dari periode Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi yang kedua, urutan kedua setelah Nabi Adam itu adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, iya, beliau Nabi Adam itu Nabi dan Rasul Allah, akan tetapi beliau itu berdakwah, pengikutnya adalah anak-anaknya dan istrinya. Ya, anak-anaknya dan istrinya. Itulah umat beliau, anak-anaknya dan istrinya. Ya. Yang mana pada waktu itu setiap istrinya melahirkan itu melahirkan kembar, ya, satu pasang. Pasti laki-laki perempuan, pasti laki-laki perempuan. Nah, karena belum ada manusia selain daripada keturunan Adam pada waktu itu, maka syariat Nabi Adam pada waktu itu adalah menikah antara sesama anak. Menikah antara sesama anak, laki-laki dan perempuan. Akan tetapi aturannya tidak boleh yang saudara kembarnya yang sama-sama lahir itu menikah sama-sama. Ya, maka saudara kembar laki-laki yang pertama
itu dinikahkan dengan saudaranya ya yang lain, yang lahir yang kedua. Umpamanya si A ya laki-laki tidak boleh menikah dengan saudari kembarnya si B yang sama-sama lahir. Harus dia menunggu si A ini adik perempuannya. Jadi pernikahan silang istilahnya. Nah, kebetulan dua anak Nabi Adam itu Qabil dan Habil. Ya, yang diceritakan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana aturannya seperti itu. Wah, ternyata ini Habil memiliki saudara perempuan yang lebih cantik. Ya, yang lebih cantik, sehingga dia mau ngotot untuk menikahi saudaranya, saudara kembarnya. Sementara aturannya dikatakan itu tidak boleh. Disitulah terjadi pertama kali pertumpahan darah. Disitulah terjadi pertama kali pertumpahan darah. Ternyata awalnya pertumpahan darah itu adalah perebutan wanita. Ya, perebutan wanita. Itu yang memulai adalah keturunan daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Akan tetapi dari Nabi Adam itu belum ada penyimpangan-penyimpangan dari aspek keyakinan. Semua lurus akidahnya pada waktu itu. Maka di masa-masa akhir-akhir akan diutusnya Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, masa yang ditinggalkan oleh Nabi Adam ini, orang-orang soleh pada waktu itu, sangat berjasa sekali kepada masyarakat mereka. Mengajarkan agamanya, mengajarkan akidahnya. Maka akhirnya kumpulan orang-orang soleh itu sebelum Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka generasi yang hidup pada zaman itu saking merasa terpukulnya karena orang-orang soleh yang berjasa ini sudah pada meninggal, maka akhirnya mereka mengatakan untuk mengenang mereka, sekedar kita melihat gambarnya itu kita bisa teringat dengan ajarannya dan jasa-jasanya. Maka akhirnya apa yang dilakukan? Dibuatkanlah gambar dan foto. Ya, kira-kira kayak seperti tempel di mana-mana begitu. Ya. Jadi tujuan mereka sekedar kita melihat, oh masya Allah, inilah tokoh kita yang dulu paling berjasa menyebarkan agama. Maka akhirnya generasi yang pertama ini meninggal juga. Datanglah generasi yang kedua. Generasi yang kedua ini ternyata melihat gambar dan foto-foto orang soleh itu. Oh, ini yang penyebar Islam dulu ini. Pada generasi yang pertama. Maka generasi yang kedua ini mereka mengatakan supaya kita lebih mengenang lagi jasa-jasa ini dari orang-orang yang soleh ini, maka kita tingkatkan untuk kita buatkan patung. Bukan sekedar gambar begitu, tapi patung yang punya dimensi. Akhirnya mereka buatkan patung. Maka generasi yang kedua ini, belum ada penyimpangan. Mereka sekedar melihat, ini patungnya Tawaan, Pak Kiai patungnya ini, ulama ini. Maka mereka teringat, jangan kalian meninggalkan agama, jangan kalian melupakan sholat. Inilah ketika generasi yang kedua itu meninggal dunia, datanglah generasi yang ketiga. Akhirnya patung ini sudah mulai dikultuskan. Bukan sekedar mengenang, tapi mulai sudah ada yang mengambil berkah di situ. Ada yang datang mungkin bawa sapu tangannya, dia sapu-sapukan, pokoknya mengambil berkah. Pada akhirnya orang menyembah daripada patung orang-orang soleh ini. Disitulah pertama kali penyimpangan tauhid yang terjadi.
maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk memperbaiki penyimpangan akidah generasi yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya diistilahkan generasi itu dimulai dari zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian jemaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.